Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 23410009, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tentang dampak media sosial terhadap komunikasi massa, di mana hal ini sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Bapak Dr. Soeharto, SOSI, MSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan, di mana media massa adalah komunikasi massa adalah bentuk dari komunikasi yang berlangsung secara serentak atau dengan banyak orang. Jadi komunikasi massa ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi opini publik, sehingga olehnya ada dua dampak yang sangat signifikan oleh media komunikasi massa ini sendiri. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Jadi dampak positif dari media massa atau sekarang sudah berkembang menjadi media sosial, bukan hanya lagi dari televisi, radio maupun segala macamnya di zaman dulu, tetapi sekarang sudah berkembang menjadi media sosial, misalnya Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Jadi dampak dari media sosial sendiri untuk yang sisi positifnya, yang pertama ialah mempercepat penyebaran informasi. Jadi kalau dulu komunikasi massa itu hanya disampaikan melalui koran atau radio yang hanya bisa didengarkan oleh, misalnya informasi dari daerah itu hanya daerah itu yang tahu, tetapi sekarang informasi tersebut sudah bisa menyebar sangat cepat dan bahkan dikonsumsi oleh banyak orang. Kemudian yang kedua adalah jangkauan global. Jadi seperti yang saya katakan tadi, komunikasi massa atau dampak dari media sosial sendiri adalah informasi tersebut bisa dinikmati oleh bukan hanya dari kalangan tertentu saja atau dari lingkungan tertentu saja, tetapi juga sudah dapat dikonsumsi oleh banyak orang, baik dalam negeri, dari daerah juga maupun luar negeri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi partisipasi publik. Jadi media sosial juga sebagai media massa yang dimana mendukung adanya atau memberikan fasilitas terhadap publik untuk mengeluarkan opini, kemudian bagaimana mereka menggunakan hal ini untuk kepentingan umum, misalnya pendidikan, kemudian untuk melanjutkan bisnis dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mendukung komunikasi dan interaksi. Jadi media sosial sendiri sangat berdampak dalam komunikasi dan interaksi, di mana komunikasi sendiri telah berlangsung secara serentak dan tidak hanya melalui satu model media saja, tetapi sudah banyak, sehingga komunikasi yang dilakukan sudah tidak terbatas lagi. Yang terakhir adalah sebagai wadah pengetahuan. Jadi komunikasi massa dan media massa sendiri terhitung di sini adalah media sosial itu dapat sebagai wadah untuk pengetahuan atau edukasi. Jadi
khalayak atau masyarakat ataupun publik bisa mendapatkan pengetahuan maupun edukasi di media sosial. Selanjutnya adalah dampak negatif. Jadi dampak negatif dari media sosial untuk komunikasi massa sendiri, yang pertama adalah penurunan interaksi tatap muka. Jadi bisa dibilang komunikasi massa hanya bersifat satu arah saja, kemudian tanpa adanya melibatkan komunikasi nonverbal, di mana nonverbal ini juga mendukung adanya komunikasi yang jelas, kemudian yang efisien dan mudah dipahami. Jadi komunikasi massa ini membatasi kita untuk tetap bertatap muka sehingga bisa memahami komunikasi antara satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah kecanduan dan gangguan produktivitas. Nah, sudah banyak di era sekarang dampak dari media sosial sendiri adalah kecanduan, di mana anak-anak, remaja atau masyarakat sendiri itu tidak bisa memanajemen waktunya, sehingga terjadilah gangguan produktivitas, apalagi di dalam bidang pendidikan, di mana anak remaja sudah semakin dipermudah dengan teknologi, akhirnya menjadi malas gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah privasi dan keamanan. Nah, jadi apabila kita menggunakan media sosial tanpa mengatur pengaturan yang dimana dapat membatasi privasi kita, maka data-data kita bisa dibobol, sehingga itu dapat berdampak negatif bagi kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Karena komunikasi massa atau media massa, media sosial sendiri itu bersifat satu arah dan mudah dijangkau dimanapun dan kapanpun sesuai dengan berkembangnya teknologi atau gadget, sehingga penyebaran hoax ini sangat banyak terjadi di era sekarang. Kemudian ujaran kebencian yang tidak bisa diminimalisir karena kita hanya berkomunikasi melalui media saja tetapi tidak langsung, sehingga ujaran kebencian ini mudah sangat menyebar di media sosial sendiri. Kemudian yang kelima adalah pengaruh negatif terhadap perilaku. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita kecanduan dan produktivitas kita terganggu, maka kita akan menuruni, kesehatan mental kita akan menurun karena kita merasa sudah over perilaku, dimana kita cenderung untuk pasif dalam bergerak, sehingga banyak terjadinya pikiran-pikiran yang membebani kita. Jadi itulah tadi dampak dari media sosial terhadap komunikasi massa, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin berkembangnya zaman, maka segala aspek kehidupan pasti akan berkembang juga, termasuk dengan teknologi dan media massa itu sendiri, sehingga kita sebagai pengguna media sosial harus tahu bagaimana cara menggunakan hal tersebut atau cara menggunakan media sosial sendiri, sehingga kita dapat meminimalisir dampak negatif dan mendapatkan banyak hal positif dari penggunaan media sosial sebagai wadah untuk menyebarkan informasi, yakni komunikasi massa. Jadi itulah tadi pemaparan saya terkait dengan dampak media sosial terhadap komunikasi massa. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.